Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak pagi ini? Mudah-mudahan kalian ada dalam keadaan sehat walafiat dan diberikan umur yang panjang. Semoga Allah selalu melindungi kita semua. Amin ya rabbal alamin. Oke anak-anak, kita memasuki pembelajaran kedua yaitu pelajaran fikih Bab 2 tentang suci dengan berwudu dan tayamum. Apakah kalian mengerti tata cara berwudu dan tayamum? Nah, minggu kemarin kita udah praktek tayamum ya. Oke, Allah mencintai kebersihan karena bersih itu indah dan sehat. Saat beribadah, badan kita harus bersih. Bukan hanya bersih tetapi harus suci. Salah satu cara bersuci adalah berwudu. Wudu diwajibkan saat akan mendirikan sholat, juga saat akan tawaf dan membaca Al-Quran. Itulah yang biasa Andi lakukan setiap hari. Andi selalu berwudu saat akan sholat, juga saat akan membaca Al-Quran. Semua ini Andi lakukan karena Allah. Andi selalu ingin dekat dengan Allah. Bukan hanya itu, tetapi untuk kesehatan dirinya dan juga lingkungannya. Sekarang, apakah kamu tahu pengertian wudu dan tayamum? Apakah rukun dan syarat wudu dan tayamum? Kapan harus berwudu dan bagaimana caranya? Ayo perhatikan materi berikutnya. Kita buka halaman 20. Di sini berjudul wudu. Pengertian dari berwudu. Wudu artinya adalah bersih atau indah. Wudu artinya bersih atau indah. Wudu adalah membersihkan sebagian anggota wudu seperti berkumur, membasuh muka, tangan, dan lain-lain. Membersihkannya menggunakan air bersih dan suci sesuai syarat dan rukun yang telah ditentukan. Berwudu termasuk perintah dari Allah. Berwudu termasuk ibadah kepada Allah. Wudu bertujuan menghilangkan hadas kecil. Berwudu merupakan syarat sahnya sholat. Kita wajib berwudu ketika hendak sholat. Ketika hendak membaca Al-Quran pun harus berwudu. Oke, tugas mandirinya beri tanda centang sesuai dengan gambar. Sedang apakah Andi? Di sini sedang apa gambarnya? Ini mandi, ini makan, ini mandi. Berarti gambarnya sedang mandi. Kasih centang. Kedua, sedang membaca apakah Andi? Sini ada gambar Andi sedang membaca Al-Quran. Nomor 3. Apa yang sedang dilakukan oleh Andi? Sholat atau mengaji? Sini Andi sedang melakukan sholat. Oke, yang keempat. Apa yang sedang Andi lakukan? Gambar ini. Sholat atau berwudu? Andi sedang melakukan wudu. Oke, nomor 2. Niat wudu. Setiap pekerjaan harus diawali dengan niat. Niat menjadi rukun dalam beribadah. Apa yang dimaksud dengan niat? Niat artinya menyengaja melakukan sesuatu. Niat wudu artinya melakukan wudu karena Allah. Jadi kalian berniat wudu itu melakukannya karena Allah. Niat wudu hukumnya wajib. Tanpa niat wudu kita tidak sah. Niat dilakukan dalam hati. Jangan terlalu keras membaca niatnya, tapi hanya hati kita yang membaca niat wudu. Ya, di dalam hati saja membaca niat wudunya ketika kita akan berwudu. Jadi, hatilah yang mengucapkannya. Lidah menuntunnya agar niat kita lebih sempurna. Nah, di sini ada lafaz niat wudu.
Ikutin ibu ya. Nawaitul wudu'a liraf'il hadasil asghori fardu lillahi ta'ala. Oke, kita baca lagi sampai 3 kali. Nawaitul wudu'a liraf'il hadasil asghori fardu lillahi ta'ala. Sekali lagi, nawaitul wudu'a liraf'il hadasil asghori fardu lillahi ta'ala. Yang artinya, saya berniat wudhu untuk menghilangkan hadas kecil wajib karena Allah Ta'ala. Nah, nomor 3 adalah hukum berwudhu. Apa hukum wudhu? Hukum wudhu adalah wajib bagi yang akan mendirikan sholat. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surat Al-Maidah, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu Iza kuntum ila sholati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiqi wamsahu biru'usikum wa arzulakum ilal ka'bain. Surat Al-Maidah ayat 6. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, apabila kamu hendak melaksanakan sholat, maka basuhlah wajahmu dan tanganmu sampai siku, dan sapulah kepalamu dan basuh kedua kakimu sampai kedua mata kaki. Surat Al-Maidah. Yang keempat adalah syarat berwudu. Wudu memiliki syarat yang harus dipenuhi. Syarat-syarat tersebut sebagai berikut. Yang pertama adalah syarat wudunya harus beragama Islam. Yang kedua, tamyiz. Apa itu tamyiz? Artinya mampu membedakan baik dan buruk. Yang ketiga adalah suci dari darah, haid dan nifas bagi perempuan. Yang keempat, tidak ada penghalang air membasahi anggota wudhu seperti cat, getah, dan sebagainya. Nomor 5, menggunakan air suci mensucikan. 6, mengetahui rukun wudhu. 7, mengetahui mana rukun dan sunnah wudhu. Yang terakhir adalah telah masuk waktu wudhu. Sekarang tugas mandiri. Tuliskan terjemahan surat Al-Maidah ayat 6 pada buku fikihmu. Ditulis suratnya, terus artinya. Terus tugas yang kedua adalah kalian menghafal niat wudhu melalui voice note. Ya, niat wudhu yang ini tadi kalian hafal, terus kirim voice note-nya ke ibu. Sekarang tugas terakhir. Di sini ada syarat sah wudhu. Kita tulis apa saja syarat sah wudhu. Yang pertama tadi adalah beragama Islam. Tulis di sini ya. Beragama Islam. Oke. Yang kedua adalah tamyiz. Yang ketiga adalah suci dari darah haid dan nifas. Suci dari darah haid dan nifas.
Yang keempat, tidak ada penghalang air. Tidak ada penghalang air. Yang kelima, menggunakan air suci, mensucikan. Keenam, harusnya di sini ada yang 6 ya. Masuk waktu wudhu. Masuk waktu wudhu. Oke, sampai halaman 22 saja pelajaran fikihnya. Semoga bermanfaat ilmunya. Sebelum kita tutup, mari kita baca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Jangan lupa ini tulis terjemahan surat Al-Maidah ayat 6 dan juga niat berwudu. Niat berwudunya harus dihafal dan kirim melalui voice note. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.